Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14, kami ingin mempresentasikan tugas kelompok dengan mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek. Di sini kami mengambil judul aplikasi pemesanan buah King Buah Manis, yang dimana itu diambil dari sistem penjualan buah. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari eh, analisis kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama di sini eh, ada saya, yaitu selaku moderator Muhammad Irfan dengan NPM 4521210086. Selanjutnya ada saudari Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 4521210081. Selanjutnya ada saudara Fian. Perkenalkan, nama saya Alfian Saidan dengan NPM 4521210074. Lalu yang ketiga ada saudara Vigo. Perkenalkan, nama saya Vigo Tanggang dengan NPM 4521210087. Lalu yang terakhir ada saudara Anton. Perkenalkan, nama saya Antonio Nicholas Setiawan dengan NPM 4521110089. Ini yang pertama ingin mempresentasikan adalah saudari Anissa. Adanya dipersilakan. Pertama, latar belakang. Latar belakangnya itu berawal dari pedagang asongan yang harus mendorong gerobaknya. Namun, kerja kerasnya Mas Pata yang tak henti berhasil manis. Sekitar 5 tahun berjalan, pedagang buah ini pada akhirnya memiliki lapak yang lumayan besar, yang berada di pinggir jalan sekitar Lenteng Agung. Kemudian, dari yang berjualan hanya berdua, yaitu bapak dan anak, sekarang bisa memiliki beberapa karyawan. Selanjutnya, proses bisnis. Nah, pertama itu ada reservasi. Konsumen yang ingin memesan hantaran buah harus terlebih dahulu membuat reservasi. Sebab untuk melihat stok buah dan buah apa saja yang ingin diisi di dalam hantaran. Selanjutnya ada saudara Vigo, kepadanya dipersilakan. Untuk proses bisnis pada konfirmasi, kemudian setelah dilakukan pengecekan stok buah yang ingin dipesan tersedia dan dalam keadaan segar, barulah Mas Fata mencatat berapa hantaran buah dan tanggal saat pengiriman. Namun, jika persediaan buah tidak mencukupi dan banyak buah yang kurang segar, konsumen dapat membatalkan atau memilih di tanggal lain agar bisa disiapkan untuk tanggal tersebut. Untuk bagian kontrak, Mas Fata mempunyai peraturan kontrak yang mewajibkan membayar DP sebesar 30% dari total biaya pemesanan. Setelah itu, pesanan buah akan dibuat dan siap untuk dikirim. Setelah pesanan buah sudah sampai, konsumen dapat membayar sisa pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada Mas Fata. Selanjutnya itu proses bisnis bahan baku. Untuk bahan baku, Mas Fata biasanya membeli stok buah dari beberapa supplier di pasar. Namun, setelah beberapa tahun belakangan, ini Mas Fata telah memiliki beberapa supplier tetap. Next. Slide selanjutnya ini ada problem bisnis. Pada saat pandemi COVID-19, Mas Fata mengalami penurunan drastis dan banyaknya buah yang kurang bagus. Sehingga customer tidak banyak yang membeli di toko buahnya. Pada musim hujan juga menjadi masalah besar bagi penjual buah-buahan. Lalu selanjutnya ada saudara Fian, kepadanya dipersilakan. Untuk slide selanjutnya ada solusi dari problem yang sebelumnya. Solusi terbaik untuk saat ini dalam mengatasi berbagai masalah tersebut adalah dengan cara mencari supplier terbaru dan memiliki buah dengan kualitas terbaik, serta menaikkan beberapa harga buah dengan kualitas terbaik sebagai pemecahan dari masalah tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari use case diagramnya dari penjualan buah. Kita memiliki 3 entity. Yang pertama ada penjual, ada pembeli, dan ada supplier. Untuk penjual sendiri bisa melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama itu ada mencatat laporan hasil penjualan, ada mengecek stok buah, lalu bisa login dan bisa logout, lalu bisa melakukan pemesanan buah kepada supplier, bisa menerima pemesanan, bisa meng-cancel pemesanan buah kepada supplier, dan bisa melakukan transaksi.
Untuk pembeli itu bisa login, bisa melakukan pemesanan, lalu bisa juga meng-cancel pemesanan kepada penjual dan bisa melakukan transaksi. Dan untuk supplier itu dia bisa menerima pemesanan yang itu dari penjual, lalu bisa mensuplai buah-buahan kepada penjual dan bisa melakukan transaksi. Next. Kesimpulan dari kelompok kami, yang dimana proses bisnisnya di sini secara simpel atau secara singkatnya itu yang dimulai dari tahap reservasi, yang dimana si customer dengan Mas Fata harus melakukan perundingan terlebih dahulu agar barang atau stok buah yang dimiliki oleh Mas Fata itu ada yang ingin diminta oleh customer. Lalu jika sudah disetujui, maka masuk ke tahap konfirmasi, yang dimana di situ si customer dan si Mas Fatah sudah menyetujuinya karena terlihat dari stok buah sudah tersedia dan buah tidak ada yang rusak dan bagus-bagus. Selanjutnya setelah melakukan konfirmasi, maka masuk ke tahap yang dimana ada kontrak. Apa yang dimaksud kontrak itu? Di sini Mas Fatah memiliki kontrak, yaitu yang dimana setiap pemesanan buah wajib membayarkan DP terlebih dahulu, yaitu sebesar 30%. Lalu setelahnya, jika barang atau buah-buahan tersebut telah sampai di rumah customer, maka customer wajib melakukan sisa pembayaran tersebut dan wajib juga melampirkan bukti pembayarannya kepada Mas Fatah atau ke karyawan-karyawannya. Lalu dari problemnya itu semasa COVID atau semasa pandemi kemarin, penurunan atau penjualan dari buah-buahan Mas Wata itu mengalami penurunan drastis. Dan di saat musim hujan saat ini, buah-buahan menjadi kurang bagus atau kurang segar. Maka solusinya adalah mencari atau memilih lagi beberapa supplier yang memiliki buah-buahan yang bagus atau segar, dan juga sedikit menaikkan harganya agar tetap balance. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.